Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Eka Putri, SEME, Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Bungo, ingin melakukan pembinaan terhadap guru dengan menggunakan strategi mentoring dan coaching. Apa kabar Bu Nur? Alhamdulillah Bu, sehat. Gimana suasana dalam kelas tadi saat pembelajaran? Menyenangkan? Alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah baik ya Bu Nur ya. Iya. Kira-kira apa sih masalah yang terjadi pada saat pembelajaran tadi? Pada proses pembelajaran tentu seorang guru memiliki kendala masing-masing ya Bu ya dalam proses pembelajaran. Adapun kendala yang saya temui itu adalah memang tidak semua siswa berperan aktif dalam proses diskusi dalam kelompoknya, kemudian tidak ikut serta, kemudian kurangnya motivasi. Namun idealnya kelas yang diharapkan tadi itu adalah dapat berjalan dengan aktif, interaktif, dan menyenangkan. Luar biasa ya Bu ya, karena Ibu juga mengharapkan ya partisipasi aktif siswa itu, Ibu berharap sekitar 80% ya Bu ya. Jadi apakah idealnya kelas diskusi Anda itu berjalan tadi? Yang Ibu inginkan tadi itu apakah ideal di kelas tadi berjalan? Iya, berjalan. Idealnya berjalan. Berjalan. Alhamdulillah, berarti sekian banyak siswa, 100% siswa dalam kelas itu ada 80% ya yang Ibu harapkan, walaupun nanti ada 20% lagi tidak itu, tapi bagaimana Ibu nanti bisa di depan atau di lain waktu bisa Ibu bagaimana 20% itu ikut berpartisipasi dalam setiap diskusi Ibu lakukan gitu ya. Oke. Apa yang terjadi saat ini? Sebutkan 3 hal yang Ibu lakukan sebelum, saat, dan sesudah diskusi. Ya, tentunya seorang guru sebelum dan sesudah atau saat sedang diskusi, tentu sebelum proses pembelajaran saya melakukan proses mengabsensi siswa terlebih dahulu, menanyakan kabar mereka, apakah mereka baik-baik saja hari ini, atau siap dalam kondisi siswa sehat atau tidak. Kemudian dalam proses pembelajaran, saya akan memberikan persepsi kepada mereka dan mengaitkan materi yang telah diselesaikan kemarin dengan materi hari ini. Apakah mereka benar-benar paham atau masih ingat atau tidak. Nah, kemudian pada proses pembelajaran, saya membuat diskusi kelas. Nah, diskusi kelas ini bertujuan untuk memberikan peran aktif atau partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Nah, mulailah saya dari memberikan aturan-aturan dalam diskusi kelompok, kemudian mereka dapat melaksanakan sesuai dengan aturan yang berjalan. Kemudian setelah saya memberikan aturan tersebut, idealnya saya akan memberikan refleksi di akhir proses pembelajaran. Nah, apa tujuan refleksi ini adalah untuk melihat sejauh mana hasil daripada proses pembelajaran yang telah dilakukan di kelas ini berhasil atau tidak, kemudian akan dijadikan sebuah tolak ukur ketika saya melakukan proses pembelajaran untuk minggu depannya. Gitu. Ya. Baik ya, berarti kalau Ibu itu mengharapkan hal yang terbaik itu supaya Ibu pertama Ibu melakukan persepsi, dengan pelajaran yang baru, terus bagaimana siswa itu akan tertarik untuk menjawab pertanyaan ya. Mungkin ada beberapa siswa yang hanya angkat tangan, kadang-kadang pertanyaan kita jawab sendiri ya, tapi Ibu berusaha membangkitkan bagaimana siswa tersebut bisa ingin bertanya semuanya. Nah, itu harapannya ke depan ya Bu ya, karena kita Ibu lihat tadi dalam mungkin ada beberapa aksi yang Ibu lakukan tadi itu mungkin ada jawab sendiri, hanya Ibu menunjuk anak yang menunjuk tangan saja yang Ibu suruh jawab gitu ya. Nah, jadi besok bagaimana semuanya bisa bergairah atau itu timbul rasa respon positifnya sehingga dia banyak bertanya gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Apa saja ide-ide yang mungkin Ibu lakukan untuk mendorong partisipasi merata? Semua siswa itu bertanya gitu, merata. Kalau keinginan Ibu pasti kayak gitu kan. Kira-kira apa ide-ide? Sebenarnya ide-ide saya itu adalah membuat sebuah strategi. Nah, strategi ini adalah dalam bentuk time per shot, di mana guru memberikan kepada siswa atau kesempatan kepada seluruh siswa dan memberi waktu kepada mereka untuk berpikir secara mandiri. Karena setiap siswa ini dia memiliki kartu masing-masing. Nah, dengan kartu ini siswa akan lebih termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran.
Kemudian tidak hanya siswa yang paling aktif, tetapi untuk setiap siswa memiliki kesempatan yang sama, kemudian dapat mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya sesuai dengan pertanyaan yang telah didapat. Itu harapan saya. Gitu ya. Jadi strategi Think Fire Share ini sebenarnya bagus ya, karena ada kartu. Kalau kartu itu biasanya kan siswa-siswa itu ada apa? Keponya, penasaran ya, kira-kira apa sih gitu ya pertanyaannya, mau apa ya jawabannya. Jadi ada dengan cara ibu banyak yang ibu lakukan, misalnya mau berbagi kelompok kecil, sehingga siswa yang tadi yang tidak mau bertanya sehingga dia akan bertanya sendiri kan, atau mungkin ada partisipasinya lah ya, yang nggak bisa yang tidak pernah berbicara jadi berbicara, yang malu-malu jadi ikut. Jadi walaupun itu tidak sesuai dengan harapan kita, tapi dia sudah bisa berbicara atau bertanya. Begitu kan Ibu Nur? Iya. Oh, alhamdulillah ya. Jadi strategi Think Fire Share ini lebih menurut Ibu lebih menggugah siswa-siswi berpartisipasi dalam diskusi dan bertanya. Iya. Dari pilihan tersebut Ibu pilih strategi Think Fire Share. Berarti apa langkah konkret pertama yang akan Ibu lakukan minggu depan dan bagaimana Ibu mengukurnya? Kalau saya Bu, strategi saya atau langkah pertama pada minggu depan itu adalah saya akan berkomitmen melaksanakan strategi Think Fire and Share ini dengan cara memberikan checklist kepada anak ya. Nah, ini akan menjadi sebuah tolak ukur saya. Apakah Think Fire and Share ini akan saya gunakan minggu depan. Nah, dengan checklist inilah saya akan melihat motivasi anak terhadap strategi yang saya gunakan ini. Begitu ya. Jadi komitmen Ibu menerapkan Think Fire Share ini sehingga mereka yang tidak yang tidak mau bertanya, maka mereka akan bertanya. Kenapa? Karena Ibu telah melaksanakan membuat kelompok-kelompok kecil dari kelompok besar menjadi kelompok kecil ya. Sehingga kalau kelompok besar tentu yang pintar-pintar saja, tapi kalau kita kasih lagi sebarkan lagi kelompoknya semakin kecil, maka anak-anak bisa bertanya dengan lebih baik lagi atau lebih banyak lagi sesuai dengan Bu Nur harapkan. Oke. Jadi kalau orang yang bertanya tadi, maka Ibu misalnya orang siswa itu berbicara, berarti Ibu kasih checklist ya. Berarti setiap Ibu melakukan siswa yang aktif Ibu checklist, siswa yang aktif Ibu checklist juga. Ada tanda tolak ukurnya. Ada yang tambah, ada yang kurang. Gitu kan checklistnya Bu? Oke. Semoga hari ini pembelajaran Ibu mudah-mudahan bagus, baik ya. Saya lihat dari penjelasan Ibu tadi, semoga apapun permasalahan di dalam kelas, apapun itu, maka kita akan berdiskusi dengan teman sejawat yang tahu, bisa juga berdiskusi dengan wakil kurikulum. Jadi kita tidak boleh seorang guru itu diam, duduk, menonton saja. Jadi bagaimana suasana kelas itu bisa baik, bisa kondusif, kita harus saling bekerja sama dan bertanya kepada teman sejawat dan ataupun bisa melakukan saat melaksanakan MGMP. Banyaklah dilakukan. Jadi untuk hari ini terima kasih Bu Nur. Bu Nur sudah memberikan jawaban atau permasalahan sehingga kita bisa sama-sama memecahkan masalah ini dengan baik ya. Dan minggu depan Bu Nur bisa memberikan pembelajaran yang baik dengan inovasi yang lebih luar biasa lagi. Iya. Terima kasih Bu Nur. Terima kasih Bu atas motivasinya. Minggu depan lebih baik lagi mengajarnya. Ya, terima kasih banyak Bu ya. Sekian pembinaan guru pada hari ini. Saya berharap ke depannya guru yang saya bina hari ini bisa memberikan pembelajaran lebih baik lagi dengan inovasi-inovasi yang baru sehingga bisa menyenangkan dan membuat kondisi dalam kelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.